Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Rahmawati dengan NIM 18060087. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang pembangunan ekonomi, yang mana judulnya yaitu transformasi pertanian dan pembangunan daerah. Yang pertama ada arti penting kemajuan sektor pertanian dan pembangunan daerah pedesaan. Sebagian besar penjelasan tentang terjadinya gelombang migrasi ke kota-kota di Afrika, Asia, dan Amerika Latin hingga mencapai tingkat yang belum pernah terjadi dalam sejarah dapat kita temukan pada stagnasi atau kemacetan di daerah-daerah pedesaan. Lebih dari 2,5 miliar orang di negara-negara dunia ketiga itu hidup menggarap lahan pertaniannya yang kurang memberikan hasil yang memadai untuk menunjang kehidupan sehari-hari mereka. Dalam pembangunan ekonomi secara tradisional, peranan pertanian hanya dianggap pasif dan sebagai unsur penunjang. Peran utama pertanian hanya sebagai penyedia tenaga kerja dan bahan-bahan pangan yang murah dalam jumlah yang cukup untuk ekonomi industri yang sedang berkembang. Selanjutnya ada strategi pembangunan ekonomi memerlukan 3 unsur pelengkap. Yang pertama ada percepatan pertumbuhan output melalui serangkaian penyesuaian teknologi, kelembagaan, dan insentif harga yang khusus dirancang untuk meningkatkan produktivitas petani kecil. Yang kedua ada peningkatan permintaan domestik terhadap output pertanian yang dihasilkan dari strategi pembangunan perkotaan yang berorientasi pada tenaga kerja. Yang ketiga ada diversifikasi kegiatan pembangunan daerah pedesaan yang bersifat padat karya dan pertanian yang secara langsung dan tidak langsung akan menunjang dan ditunjang oleh masyarakat pertanian. Baiklah, selanjutnya adalah kegagalan pasar dan kebutuhan akan kebijakan pemerintah. Penyebab utama dari semakin memburuknya kinerja pertanian di negara-negara berpendapatan rendah adalah terabaikannya sektor yang sangat penting ini dalam perumusan prioritas pembangunan oleh pemerintah negara-negara berkembang itu sendiri. Pemerintah memiliki dalam sektor pertanian karena peran pentingnya dalam pemberantasan kemiskinan dan sebagian besar dari kalangan miskin dunia berasal dari pertanian. Selanjutnya ada struktur sistem agraria di negara-negara berkembang. Ada 3 sistem pertanian. Yang pertama, pertanian masih menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, sebagian besar penduduk kalangan miskin tinggal di desa sehingga sektor pertanian sekarang hanya berkontribusi kecil. Yang ketiga, ada migrasi desa kota telah mencapai titik di mana hampir setengah atau lebih kalangan miskin ditemukan di wilayah perkotaan. Selanjutnya ada pola agraria di Amerika Latin. Struktur agraria bukan hanya merupakan bagian dari sistem produksi, tetapi juga merupakan karakteristik dasar dari ekonomi, sosial, dan organisasi politik dalam kehidupan pedesaan secara keseluruhan. Struktur agraria di Amerika Latin. Yang pertama ada latifundio, kepemilikan tanah yang sangat luas bisa memperkerjakan lebih dari 12 orang. Sedangkan yang kedua ada minifundio, yaitu unit usaha pertanian terkecil bisa memperkerjakan 1 keluarga atau 2 orang pekerja saja. Selanjutnya ada permasalahan fragmentasi dan pembagian lahan pertanian di Asia. Permasalahan pokok di Asia adalah banyaknya orang yang bekerja pada lahan yang sangat sempit. Di Asia, tanah didistribusikan secara lebih merata dibandingkan di Amerika Latin. Ketika luas kepemilikan lahan semakin menyempit, tingkat produksi jatuh hingga berada di bawah tingkat subsisten, dan kemiskinan kronis menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada struktur pertanian tradisional di Asia sebelum masa penjajahan Eropa sebenarnya sudah tertata dengan baik sesuai dengan karakter masyarakat pedesaan tradisional itu sendiri. Di dalam masyarakat ini, masing-masing keluarga mempunyai hak-hak dasar untuk mengelola lahan pemenuhan kepentingan atau segenap kebutuhannya. Namun, karena sesuatu hal mereka dapat terusir dari lahan tersebut dan itu hanya terjadi jika telah diputuskan oleh seluruh masyarakat atau warga desa. Kedatangan bangsa Eropa, khususnya Inggris, Prancis, dan Belanda, membawa perubahan besar struktur
agraria tradisional, seperti yang dinyatakan oleh Myrdal. Peraturan pemerintah kolonial menjadi katalisator utama dalam perubahan, baik secara langsung melalui pengaruhnya dalam hak-hak kepemilikan maupun secara tidak langsung melalui pengaruh yang ditimbulkan oleh proses monetisasi pada transaksi ekonomi penduduk pribumi dan pengaruh yang bersumber dari pertumbuhan penduduk. Baiklah, selanjutnya ada pertanian subsisten dan perluasan perladangan di Afrika. Pertanian subsisten adalah sebidang lahan yang sempit merupakan cara hidup sehari-hari dari sebagian besar orang Afrika yang hidup dalam perekonomian berbasis pertanian. Karena input variabel dasar dalam pertanian Afrika adalah keluarga dan tenaga kerja pedesaan, maka sistem pertanian di Afrika didominasi oleh 3 karakteristik utama. Yang pertama ada pentingnya pola pertanian subsisten bagi masyarakat pedesaan. Yang kedua ada eksistensi atau ketersediaan sebidang lahan yang luasnya lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar yang masih memungkinkan berlangsungnya pola pertanian berpindah. Yang ketiga ada hak bagi setiap keluarga, baik keluarga inti maupun keluarga besar, guna memanfaatkan lahan dan air di dalam serta di sekitar kampung halamannya, yang sama sekali tidak boleh dijamah oleh keluarga lain meskipun berasal dari suku yang sama. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang, mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai akibat dari merosotnya produksi bahan pangan, konsumsi bahan pangan per kapita penduduk Afrika mengalami penurunan drastis selama periode 1980-an dan awal dekade 1990-an. Sementara itu, ketergantungan mereka terhadap bahan pangan impor, terutama gandum dan beras, terus melonjak.